Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Keadilan daripada Allah. Orang yang pernah hatinya sedikit memberi bantuan kepada agama ini, sedikit memberi peran walaupun dia tidak Muslim. Dulu pada pertemuan lalu kita sudah menyebutkan ada 5 tokoh dari orang Quraisy, 5 pemuda dari kalangan Quraisy yang geram dengan perjanjian yang ditulis oleh kafir Quraisy yang ditempel di Ka'bah untuk mereka lakukan pemboikotan kepada Rasulullah yang berlangsung selama 3 tahun. Mereka enggak setuju. Yang akhirnya mereka berusaha untuk merobek. Maka orang-orang seperti ini walaupun matinya dalam kondisi kafir, itu berdasarkan dari beberapa dalil yang kita dapati, mereka akan diberikan keringanan. Bukan dimasukkan ke surga, tapi diberikan keringanan di dalam api neraka. Bahkan di dunia Rasulullah sendiri mengatakan, "Man laqiya Abul Buhturi fala yaqtulhu." Siapa di perang Badar yang berjumpa dengan Abul Buhturi, itu orang yang punya peran untuk merobek tulisan itu, maka tolong tidak ada yang membunuh dia. Imbalan, ya, imbalan walaupun dia masih kafir yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka-mereka orang baik walaupun masih kafir. Hadirin macam Allah, di tahun berikutnya, bukan di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, di bulan suci Ramadan, ini ittifaq para ulama, di bulan suci Ramadan. Tapi kalau Abu Talib ada yang mengatakan di bulan ini, bulan Rajab, meninggal dunia. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Tapi kalau Sayyidah Khadijah, sepakat para ulama bahwa beliau wafat di bulan suci Ramadan. Maka Sayyidah Khadijah di bulan suci Ramadan di tahun ke-10 di umur 65 tahun. Dan Rasulullah SAW berada pada umur 50 tahun. 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Rasulullah dipilih menjadi Nabi oleh Allah pada umur 40. 10 tahun kemudian, di umur beliau 50 tahun, meninggal istri satu-satunya yang pada saat itu beliau miliki, As-Sayyidah Khadijah, yang jarak umurnya 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah SAW. As-Sayyidah Khadijah, istri yang sangat spesial, walaupun lebih tua daripada Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika datang seorang nenek-nenek berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dengan kondisi seorang Rasulullah, seorang pemimpin umat pada saat itu, berdatang seorang nenek-nenek yang mungkin tidak terlalu berharga di mata masyarakat umum. Tapi Rasulullah sangat peduli dengan nenek-nenek ini. Keluar memberi pelayanan, berbicara dengan nenek-nenek itu, sampai Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nenek-nenek itu? Kok engkau terlihat sangat antusias, sangat peduli terhadap wanita tua itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Wanita tua itu dulu di masa hidup Sayyidah Khadijah selalu datang ke rumah kami, teman Sayyidah Khadijah." Kemudian Sayyidah Aisyah cemburu sampai mengeluarkan kata-kata, "Ka'an lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Seakan-akan hanya hidup lain, enggak ada wanita lain di dunia ini kecuali cuma Khadijah. Maka Rasulullah pada saat itu menjawab. Jadi Rasulullah sebelum ini tidak mengatakan jawaban ini. Kapan beliau katakan jawaban ini? Ketika sudah ada penolakan dari Sayyidah Aisyah, yang terkesan seakan-akan Sayyidah Khadijah ini tidak begitu berarti ketika Rasulullah sudah digantikan dengan istri-istri yang lain yang lebih muda. Maka Rasulullah menjawab, Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Khadijah ini istri yang sangat spesial. Amanat bi, dia beriman kepadaku. Hina
kafara biyan nasu, pada saat orang-orang tidak beriman kepadaku. Wa saddaqatni hina kadzabani an-nasu, dan percaya kepadaku pada saat orang-orang mendustaiku. Wa asyrakatni fi maliha hina harramani an-nasu, dan dia memberikan harta kepadaku. Aneh ya, seorang perempuan memberi harta kepada suami. Inilah teladan yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Sekarang ada sebagian suami yang melarat, dan istri punya pekerjaan, punya kemapanan, punya usaha, punya uang, tapi dia tidak mau memberikan kepada suami dengan alasan, kan bukan hak saya memberikan kepada suami, kan suami yang berkewajiban menanggung tanggungan untuk saya. Mau nggak wanita-wanita yang seperti itu? Mau nggak kalian mau jadi seperti Khadijah? Apa kata Rasulullah terhadap Khadijah? Wa asyrakatni fi maliha, dan dia memberi sumbangan harta kepada saya pada saat beliau membutuhkan. Nah, ini contoh-contoh teladan yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah, yang nantinya Rasulullah memuji Sayyidah Khadijah walaupun Sayyidah Khadijah sudah berada di dalam kuburan. Wa razaqani Allahu waladaha. Nah, ini sangat menyedihkan di telinga seorang Aisyah yang tidak punya anak. Sebenarnya Rasulullah tidak perlu menyebutkan ini, tidak perlu membanding-bandingkan ini, tidak perlu menyebutkan istriku ini lebih daripada kamu dari segi ini, nggak perlu. Bahkan kita disunatkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, berbohong juga kepada istri boleh. Apa misalnya? Ada seorang istri mungkin paras wajahnya tidak terlalu cantik, tapi suami mengatakan kamu rembulan, kamu bintang purnama, kamu bulan purnama, sehingga sang istri yang memang pada dasarnya nggak terlalu cantik tersipu malu, seakan-akan dia yang paling cantik di dunia. Padahal suaminya berbohong. Disunatkan untuk berbohong demi menghiburkan hati sang istri. Tapi ketika Sayyidah Aisyah mengatakan kata-kata seakan-akan di dunia ini nggak ada wanita lain kecuali cuma Khadijah, maka perlu Rasulullah sampaikan, oh beda, Khadijah itu sangat spesial. Khadijah itu beriman kepada saya pada kondisi orang tidak beriman kepada saya, percaya kepada saya pada saat orang tidak percaya kepada saya, bahkan hartanya diberikan kepada saya pada saat orang-orang tidak mau memberikan apa-apa kepada saya. Dan satu lagi, saya dari Khadijah punya anak, dari kalian nggak punya anak. Sakit hati seorang perempuan ketika dia tidak punya anak, disebutkan kamu tidak punya anak. Tapi demi membela Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah terpaksa mengucapkan kata-kata ini, yang sebelumnya Rasulullah nggak pernah dalam kondisi minum-minum kopi, minum-minum teh, minum-minum air, ya, duduk sama-sama dalam keluarga, nggak pernah Rasulullah, yuk kumpul sama-sama, saya ingin membandingkan di antara kalian, nggak pernah. Ya, makanya ini satu perkara juga yang kadang-kadang seorang suami ada perkara-perkara yang tidak perlu disebutkan, tidak perlu ditanyakan, tapi ditanyakan. Beda dengan Sayyidah Khadijah tadi, ya. Beda dengan Rasulullah yang perlu beliau sebutkan ketika sudah ada respon dari Sayyidah Aisyah seperti itu, maka disebutkan puji-pujian terhadap Khadijah. Tapi ada seorang suami, bahkan kadang-kadang calon suami, apa namanya misalnya, dia mengatakan, mau nggak kamu nanti kalau menjadi istri saya dalam kondisi tersulit, saya harus memilih antara kamu dengan ibu saya. Kamu kira-kira punya usulan, pilih siapa? Ini sebenarnya nggak perlu dilontarkan pertanyaan seperti ini. Yang sudah pasti suami itu memilih ibunya, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibunya. Nggak mungkin dia pilih istrinya. Sudah pasti jawabannya seperti itu. Tapi pertanyaan seperti ini dilontarkan kepada seorang perempuan, kamu pilih ibu saya pilih kamu atau pilih ibu saya?
ada pertanyaan-pertanyaan belum saatnya untuk kita tanyakan. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebutkan likulli maqalin maqamun. Setiap ucapan itu ada masanya. Coba lihat Rasulullah. Kapan Rasulullah mengatakan, membuat pernyataan bahwa Sayyidah Khadijah punya anak, sedangkan kalian nggak punya anak? Ketika Sayyidah Aisyah sudah terlihat seperti meremehkan Sayyidah Khadijah. Tapi sebelumnya Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Maka sebelum terjadi konflik misalnya antara istri kita dengan ibu kita, nggak perlu kita tanyakan pilih saya pilih kamu, atau saya pilih ibu saya. Tapi kalau sudah terjadi konflik misalnya dalam perjalanan hidup kita berumah tangga, ternyata cekcok selalu antara ibu suami dengan sang istri ini, di situ kita akan memberikan pernyataan. Kalau kondisi ini terus menerus terjadi, maka saya akan pilih ibu saya dan saya akan menceraikan kamu. Sudah ada waktunya, sudah ada saatnya. Tapi belum menikah, baru melamar, langsung ditanyakan pertanyaan. Pilih saya pada suatu ketika nanti, belum konflik. Sudah dibayangkan konflik. Nanti kalau terjadi konflik, padahal konflik belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi sudah dibayangkan. Rasulullah bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Saya sesuai dengan apa yang dicurigai oleh hamba saya. Saya sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh hamba saya. Kalau hamba saya khawatir A, maka Allah beri A. Kalau hamba saya khawatir B, maka Allah beri B. Kalau seorang laki-laki khawatir akan konflik rumah tangga, padahal belum terjadi, maka ada indikasi ke depan akan terjadi. Maka dia keluarkan pertanyaan, pada saat terjadi konflik, saya harus memilih dirimu atau saya pilih ibu saya? Maka ini pertanyaan ini sangat tidak sesuai. Ya, kapan pertanyaan ini ditanyakan? Ketika sudah terjadi konflik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bermaksud menyakiti hati Sayyidah Aisyah yang mengatakan, saya diberikan anak dari Khadijah. Dipahami oleh Sayyidah Aisyah, berarti saya nggak punya anak, sedih dong. Kapan Rasulullah sampaikan ini? Ketika terkesan dari Sayyidah Aisyah, kesan meremehkan terhadap Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah di situ perlu untuk memberi jawaban seperti itu, bahwa Sayyidah Khadijah adalah sangat-sangat spesial dibandingkan dengan bukti salah satu yang menunjukkan beliau sangat spesial. Rasulullah tidak menikah selama hidup beliau bersama Khadijah. Bukan tidak boleh menikah lebih dari satu orang, tapi untuk menjaga kesetiaan, ya, sebagai manusia yang sangat setia, beliau contohkan masa-masa beliau memperlihatkan kepada kita sebagai umatnya, di mana keberlangsungan selama 25 tahun seorang pemuda yang umurnya 25 tahun menikah dengan seorang janda dari bekas seorang suami yang jarak umurnya 15 tahun, yang kondisi masyarakat Arab pada saat itu gemar atau biasa kalau menikah lebih dari satu orang, tapi tetap mempertahankan pernikahan ini sampai 25 tahun. Ini kesetiaan yang luar biasa dari seorang pemuda yang hidup di masyarakat yang poligami itu hal yang biasa, bukan tidak boleh, hal yang biasa. Tapi Rasulullah sangat setia. Ada masa-masa kesetiaan itu mengalahkan kebiasaan, mengalahkan syahwat seorang laki-laki, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga nanti segi kemanusiaan yang mungkin dulu pernah kita sebutkan, di mana pada saat terjadi Fathu Mekah, ada seorang anak dari Abu Jahal, seorang perempuan, namanya ada mengatakan Jamilah, ada mengatakan Juwairiyah. Kita ketahui Abu Jahal ini sangat besar permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Tapi oleh keluarga Abu Jahal yang sudah masuk Islam, jadi orang Quraisy itu ketika Fathu Mekah itu semuanya masuk Islam tahun ke-8 Hijriah.
ada ingin mendamaikan antara dua keluarga ini, keluarga Rasulullah dengan keluarga Abu Jahal. Maka ditawarkan seorang perempuan, anak dari Abu Jahal, untuk dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkin dengan pernikahan akan terjadi perdamaian antara dua keluarga ini. Dengan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, suami dari Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna qaumaka za'amu. Masyarakat mengatakan, innaka la taghdab. Engkau tidak marah kalau suami dari anakmu memadu, menikah orang lain. Tapi Sayyidah Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, tapi ini anak dari Abu Jahal. Bukan wanita lain, anak dari Abu Jahal. Yang Abu Jahal itu pernah menampar Sayyidah Fatimah. Sekarang anak perempuannya ingin dinikahi oleh suaminya. Bagaimana perasaan seorang perempuan yang di rumahnya akan kedatangan seorang anak perempuan lain yang ayah dari perempuan ini pernah menampar pipi dia? Sedih sekali. Maka protes kepada Rasulullah, dan protes ini diterima oleh Rasulullah. Maka Rasulullah di atas mimbar mengatakan, saya tidak memberi izin Ali menikah dengan anak Abu Jahal. Bukan tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan wanita lain, menikah lebih dari satu orang. Tapi ada sisi kemanusiaan yang diperlihatkan kepada kita oleh Rasulullah, yang Rasulullah ini adalah contoh teladan bagi manusia. Di mana sisi kemanusiaannya? Ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh, bukan berarti tidak boleh secara hukum seorang laki-laki menikah atau seorang Ali menikah dengan wanita lain. Tapi tidak boleh, tidak berat hati ini menerima kalau menikah dengan anak Abu Jahal. Segi kemanusiaan, trauma. Kita di dunia ini misalnya ada selama puluhan tahun tetangga kita nggak baik sama kita, ya? Kemudian tetangga kita yang tidak baik ini akhirnya meninggal dunia. Ternyata tetangga kita ini punya anak. Anak ini ingin melamar anak kita. Punya trauma di hati kita, ya? Mengenang orang tua dari anak ini atau dari pemuda ini. Dulu pernah menyakiti hati kita, pernah menyakiti keluarga kita. Sekarang anaknya ingin melamar anak kita. Mungkin kita mengatakan jangan, nak. Kalau wanita lain, kalau laki-laki lain, ayah setuju. Tapi kalau laki-laki ini, ayah ada trauma di hati, ya? Itu secara kemanusiaan, bukan tidak boleh, ya? Bukan ikut campur perkara anak, tapi ada trauma yang ayah itu punya wewenang untuk menyampaikan. Hadirin Allah, maka di tahun ke-10 meninggal Sayyidah Khadijah, merupakan salah seorang yang selama ini mendukung Rasulullah SAW, dukungan yang luar biasa, seperti yang tadi Rasulullah sendiri sebutkan, beriman kepada beliau, beri harta kepada beliau, dan sebagainya. Maka Rasulullah seperti tidak ada harapan lagi di Quraisy. Yang akhirnya beliau pergi ke Taif untuk mencari harapan. Ternyata di Taif beliau diterima dengan lemparan batu. Siapa yang melempar? Bukan orang-orang dewasa. Kalau orang-orang dewasa, okelah, mirip seperti yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Tapi yang melempari batu kepada Rasulullah adalah anak-anak kecil. Betapa terhinanya Rasulullah SAW. Kalau orang dewasa terhina, tapi enggak begitu terhina dibandingkan yang melempari batu itu anak-anak kecil. Maka Rasulullah kembali ke Mekah. Pada saat beliau kembali ke Mekah, pada tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka di tahun ke-11, ada yang mengatakan sekitar 16 bulan sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah di tahun ke-13, memasuki tahun ke-14, ya. Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sekitar 18 bulan atau 16 bulan
Nabi diangkat oleh Allah ke langit yang ketujuh, yang disebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan di 27 Rajab, dan besok hari Senin kita memperingati 27 Rajab sebagai hari Isra Mi'raj. Dan saya menyimpulkan dari beberapa pendapat para ulama tentang penentuan tanggal dan waktu terjadinya Isra Mi'raj, saya lebih mengambil satu kesimpulan. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu bentuk hiburan dari puncak kesedihan yang Rasulullah alami. Jadi Rasulullah dakwah beliau selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah, maka jumlahnya 23 tahun. Maka 23 bagi 2 berarti 11,5. Jadi sekitar tahun-tahun ke-11 itu, ya, tepat di tengah-tengah umur dakwah Rasulullah, Allah hiburkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena selama ini Rasulullah sudah berhadapan dengan banyak kesulitan. Setelah puncak kesedihan yang beliau alami di Taif, sampai Sayyidah Aisyah bertanya, pernahkah engkau mengalami satu kesedihan melebihi kesedihan di perang Uhud? Karena perang Uhud Rasulullah tergores, gigi Rasulullah retak, paman Rasulullah Hamzah terbunuh. Maka Rasulullah menjawab pernah, yaitu ketika saya berada di Taif. Jadi Taif itu adalah puncak kesedihan yang diterima oleh Rasulullah. Maka setelah puncak pasti akan turun. Orang yang menaiki gunung, kalau sudah berada di puncak, dia nggak bakal kemana-mana lagi, pasti akan turun. Maka musibah itu pun turun. Turun yang pertama dengan diangkat Rasulullah ke langit, Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu Allah berikan kemenangan silih berganti. Masuknya orang Yathrib ke dalam agama Islam, kemudian hijrah Rasulullah SAW, menangnya Rasulullah di perang Badar, kemudian di perang Uhud walaupun tidak memenangi tapi tidak terkalahkan, perang Ahzab, dan sampai Rasulullah wafat selalu diberikan terus-menerus kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla setelah puncak kesedihan. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kemudahan. Mudah-mudahan yang dari puncak kesedihan Rasulullah SAW di Amul Huzun tahun ke-10 ini kemudian diikuti dengan Taif, Rasulullah dihiburkan dengan perjalanan Isra Mi'raj dan terus-menerus diberikan kemenangan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.